Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 على سيدنا بارك المقربين من أبناء وجميع سيدنا رسول الله عبد الله وانصر رسول الله مهاجم على رسول الله سيدنا مهاجر الله وربنا عيسى وإلى سيدنا الرسول المقدم محمد بن علي بعد وسلم إبراهيم إلى رب الرسول الغزل الجيلاني يقول على سيدنا سيدنا زين البستامي وإلى قبر ربنا سيما السمن المداني وإلى قبر العالم سيدنا محمد بن الغزالي وإلى الإمام الشافعي والنووي ومالك رحمه الله الشيخ محمد رسول الله بجري صاحبه كلافيا ليس عليه وجود صاحب البر الشيخ محمد كسر عن وجه اسماعيل وليس شيخنا ورب رحنا العالم والعالم الشيخ زمان في السماء جل الله سبحانه وتعالى وقصد سيدنا ولا سلام وصلى الله المؤلف على الحدد وعلى سيدنا إبراهيم الرئاب بيننا وماتنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المجلس لمجلس المصباح المنير أن الله كم تغشاهم الرحمة والمولى يريد درجتك بالجنة هدى علينا من ذريتنا وأهل بيتنا وأحبابنا وأهل جيراننا أجمعين من بركاتهم والنورهم وسررهم وعلم خصوصياتهم ونبحنا مكرم الإحسان في زمرتهم ودفعنا على ملتهم ويدخلنا من حسب غرس والعذاب ولا حساب ونبه النبيين حفظ المرسلين وإله القربين سير النبي على النبي بسير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح الأبواب الناطق بالصواب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبنا وطالبنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح أجل ذكرهما بالعملنا باليا عليكما قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur selalu kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu memberikan nikmat yang tak hingga kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat pengikut wilayah qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah, masih halaman 4 baris ke-14 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid dharain amin. Qala Luqman alaihi salam la yustata'ul 'amalu illa bil yaqin wa la yu'malu al-'abdu illa biqadri yaqinihi wa la yaqsuru 'amaluhu hatta yanqusa yaqinuhu. Berkata Sayyidina Luqman alaihi salam, la yustata'ul 'amalu illa bil yaqin. Tidak mampu dikerjakan suatu amal kebajikan melainkan dengan adanya di dalam hati itu sebuah keyakinan. Jadi yakin itulah yang kita tanamkan di dalam diri kita. Amal apapun, kebaikan apapun tidak mungkin kita mampu mengerjakan suatu kebaikan
kalau kita kadang meyakini bahwa itu amal mendatangkan kebaikan. Jadi yakin itu kunci segala amal. Jadi yakin diterima oleh Allah, yakin dibalas oleh Allah, yakin mendapat ridha dari Allah. Jadi beramal itu modal utama itu yang harus yakin. Bila yakin itu mau menggawi, bila kada yakin kalau kada mau menggawi. Kayak orang bahuma juga, mulai awal yakin pacangan baik dah ini bani, karena merasa yakin baik lalu mau meneradak, lalu mau memacah, lalu mau merimba, lalu mau bertanam sampai tuntung. Karena ada keyakinan harapan akan berhasil baik. Nah, bilanya kada yakin, tahun ini aku kuliah buah aja, potongan rusak banyak. Nah, lalu kada jadi buah, karena dari awal sudah kada yakin. Kayak itu juga dengan amal, tidak akan dapat dikerjakan suatu amal bila kada ada keyakinan. Sama nuntut ilmu, bilanya kada ada keyakinan akan manfaatnya nuntut ilmu. Iya, nak hendak nudut ilmu, kuliah nudut ilmu, merasa asa kada ada gunanya, merasa asa kada ada hasilnya, merasa asa kada ada manfaatnya, nangka kaya itu aja perasaannya, lalu akhirnya kuliah nudut ilmu, hanya kada ada yakin. Tapi kalau orang yakin, dia akan mengerjakan sebuah amal kebajikan. Sedekah itu juga dia yakin dibalas oleh Allah, maunya bersedekah. Nya kada yakin dia nak kada mau. Nah, jadi pekerjaan apa aja modalnya harus yakin. Kini ada bagian yakin itu ada beberapa tingkatan. Wala yu'malul abdu illa biqadri yaqinihi. Tidaklah beramal seorang hamba itu melainkan sekadar keyakinannya. Nah, cangkalnya kita beramal itu tergantung keyakinan kita. Cangkalnya kita nuntut ilmu tergantung keyakinan kita. Cangkalnya kita beribadah tergantung. Nah, yakin ini nang mulai turun naik lawan kita. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang setengah kulir, kadang-kadang bersemangat benar. Takanannya bersemangat cangkal, takanannya ragu berat, takanannya kulir kada turun. Nah, itu namanya tergantung keyakinan. Jadi nama Allah orang rajin itu adalah letaknya di dalam yakin. Manfaat sebuah ilmu di dalam keyakinannya, yakin dia. Apalagi amal, ada satu amal yang paling mudah, gawiannya ringan, mudah, pahalanya luar biasa. Apa itu? Ya, ini nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu mudah. Apa mudahnya? Tolak pada rumah, niat pada dengar, nudut ilmu. Sampai ke tempat nudut ilmu, biar guring dia lagi. Pada biasanya, biar terguring. Dapat pahala menjadi seorang talabul ilmi, mujahid fisabilillah. Guring tak? Tapi kalau sembahyang, tabarat, sembahyang ada kau guring. Amun sembahyang tak guring, kada sah, rabat, ya kan? Nuntut ilmu tu nang amalan nang paling mudah, nuntut ilmu tu. Sambil guring saja tak apa-apa. Tapi kalau amalan lain baca Quran, bila tak guring, parah ya. Ya Allah. Apalagi majelisnya di masjid. 2 kali lipat. Apanya? Pahala nurut ilmu, pahala i'tikaf. Nah,
Sahaja beritikaf di masjid sunat karena Allah Ta'ala. Pahala itikaf biar gurih dicatat oleh Allah sebagai orang yang syahid fisabilillah, meninggal syahid, aman dalam kubur, selamat. Nah, tapi kalau amalan yang lain kada awal gurih. Jadi jar guru jangan beler nadot ilmu. Yakin pahalanya banyak, yakin ganjarannya besar, yakin makam kita orang yang syahid fisabilillah. Tapi semua itu tidak akan kahwa dikerjakan bila keyakinannya kurang. Makanya dijar Luqmanul Hakim, wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinihi. Seseorang itu beramal tergantung kadar keyakinannya kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang kuat. Amin. Wala yaqsuru amaluhu hatta yanqusa yaqinuhu. Nah, sebaliknya itu juga tidak berkurang amal seseorang sehingga berkuranglah keyakinannya. Bila keyakinannya berkurang juga kewiannya. Belamah juga bakandur doro kancang berbuat kebaikan, wah ini kandur. Nah, karena apa keyakinannya kandur juga. Nah, jadi kita pupuknya nang kayak apa sekira yakin kita itu mantap. Nang sekira yakin kita itu kuat. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Rasulullah bersabda, al-yaqinu imanu kulluh. Yakin itu adalah iman kita itu penuh. Nah, bila orang itu yakin menandakan imannya itu penuh. Wa ahlul ilman bil yaqin ala salasi darajatin. Para ulama membedakan orang yang ahli iman itu di dalam tingkat keyakinannya itu ada 3 derajat. Nah, 3 derajat ini masuk di mana kita. Al-ula, derajat yakin yang pertama adalah derajatu ashabil yamin, yakni derajat orang-orang ashabul yamin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang bahari, orang nang ketujuh manganan, artinya orang itu serba bagus gawiannya. As-tasdiqul jazim, kebenaran keyakinan itu mantap. Cuman ada di balik mantapnya itu ma'imkanit tasykik, serta mungkin ragu. Nah, yakin tapi bisa bahasa orang pada inggul-inggul. Yakin tapi benar ada bisa ragu. Soalnya pada yakin mantap aja tak kena. Nah, ya kandur sedikit ragu. Nah, itu iman yang pertama. Wa tazawzul, dan bisa goncang. Ada aja sesuatu tuh goncang. Mulai kita berbuat kebaikan, beramal, beribadah, yakin menggawe nangka ini. Ada jadi disindir orang, ada jadi di uyahi orang, lalu lama aja, kada kancang lagi. Nah, ini keyakinan kita di sini yang pertama. Artinya mantap tapi bisa kandur. Wayah mantap kancang benar, wayahnya kandur parah benar. Kemudian kayak kita sembahyang, wayah mantap imannya, sungsung bangun tahajud jam 2 sekali menggawi 10 rakaat, bayang tahajud ini mantap. Kayaknya tak apakah ada sesuatu inggul kada terbangun lagi. Nang sekali cangkalnya itu semalaman 2 malam dia nang 10 rakaat 12 rakaat semalaman. Sudah anak-anak kandur sebulan kada digawe lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan anyar pulang terbangun. Nah, ini namanya keyakinan kita ini
kuat tapi bercampur tasykik, bercampur ragu. Oya-oya kencang, mantap. Oya-oyanya kandur, parai. Nah, ini iman pertama, keyakinan yang pertama. Nah, mungkin di sini guys kita hendaknya oya-oya cangkal, rajin, benar. Oya-oya kandur, karena parai. Itulah iman kita yang pertama. Anaknya di sini. Nah, jaka kawat tuh lurus saja jaka kawat. Nah, watazalzul law jaa ma yaqtadihi. Nah, kadang-kadang goncang apabila datang sesuatu yang menimpa dirinya. Nah, ada sesuatu lalu kandur. Nah, wa yu'baru anha bil iman. Nah, diitibarkanlah ini dengan iman. Ada imannya jazim, cuma bercampur ragu. Wa darajatu saniyah, keyakinan yang kedua. Wahia darajatul muqarrabin, yakni derajat orang-orang muqarrabin. Istilaul iman alal qalbi. Orang ini berkuasa atas imannya, atas hati. Wasabatu fihi, dan tetap hatinya. Hatta la yajuzu an-naqidu, sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu yang membatalkan. Bal la yatasawwaru wujuduhu, bahkan terupa di dalam wujudnya itu. Fadlan an imkani, apalagi daripada hilangnya. Nah, orang derajat yang kedua ini, keyakinannya ini mantap sampai ke dalam hati, kada akan ragu, kada akan runtuh oleh sesuatu yang menghilangkan derajatnya. Bahkan dia sesuatu yang gaib itu, yasirul ghaibu ka'annahu syahadah. Yang gaib itu seakan-akan dia melihat. Ini namanya orangnya derajat yakin maqam musyahadah. Derajat yakin maqam musyahadah, keyakinannya ini mantap. Memandang sesuatu nang dipandang itu lain, mata memandang A, tapi di hati pandangannya adalah B. Kalau dalam bahasa orang tasawuf, tauhid tasawuf itu namanya syuhudul kasrah bil wahdah, memandang yang banyak di dalam yang satu. Nah, ini derajat yang kedua. Kayak apa itu? Inilah keyakinan orang dengan Allah itu atau dengan Rasulullah. Dia itu seakan-akan melihat, seakan-akan, atau seakan-akan dilihat. Nah, kalau di sini maknanya ka'annahu syahadah, seakan-akan dia melihat. Itu keyakinan orang-orang yang kedua. Ketika dia mengerjakan amal kebajikan, dalam pandangan batinnya itu dia melihat surga itu. Nah, bayangan surga itu kelihatan dalam pandangannya. Yakin balasan Allah itu ini. Ketika dia bersedekah, yakin Allah membalas sedekahnya itu. Ketika dia berbuat misalnya puasa, yakin pahala puasa itu diberi Allah, dilihatnya itu keyakinannya. Nah, atau dia memakrifat kepada Allah, memandang sesuatu, matanya memandang sesuatu, tapi batinnya yang dipandangnya itu adalah Allah. Melihat sesuatu berbuat bergerak, mata melihat sesuatu itu, tapi hatinya memandang yang bergerak itu Allah. Nah, itu namanya musyahadah. Contoh nyaman narancak ulun contoh akan pian di rumah sorangan, ini bibit balagian lah, bini tulang keburudah, pian di rumah sorangan. Jam mamanya aku tolak burudah atau tolak yasinan, sorangan pian, karena masa sorangannya asa Hawaii pian, turun naik pian keluar ke warung, ada yang dicari. Nah, imbah datang di warung, bulik pian ke rumah. Sampai di halaman, pian melihat sandal
diambil. Mata pian itu melihat sandal. Ketika pian melihat sandal, hati pian bergeritik. Maka mamanya ini tolak Burdah. Kenapa ada di rumah? Itu dah. Maka mamanya ini tolak Burdah. Kenapa ada di rumah? Nah, kenapa hati pian itu memandang mamanya ada di rumah? Padahal mata pian yang dilihat sandal. Sandal itu bukan bini pian, bukan manusia, bukan wanita, tapi sandal. Tapi hati pian mamanya di rumah ada. Nah, itu namanya musyahadah. Mata memandang makhluk nang sandal, hati memandang mamanya. Begitulah orang yang makrifat dengan Allah. Mata memandang manusia, hati Allah. Mata memandang pohon, hati Allah. Mata memandang batu, hati Allah. Mata memandang bergerak, hati Allah. Itu namanya syuhudul kasrah fil wahdah. Nah, orang yakin itu kayak itu. Orang nambah amal kayak itu. Dia begawe kebaikan sembahyang. Dia yakin melihat itu yang dijanjikan Allah itu. Batinnya itu kasar melihat. Sehingga apa yang dinarintangan itu ada pedulinya. Dia tujuannya di sana. Seakan-akan yang ditujunya itu sudah dilihatnya. Nah, ini yang dia maksud dengan syahadah. Mata memandang sandal, hati ingat itu mamanya. Nah, itu contohnya. Putarlah kita itu kepada Allah. Putar kepada Allah. Mendengar apa? Bujur mendengar, tapi ingat Allah mendengarkan. Melihat ini bergerak, Allah menggerakkan. Itu. Ini namanya keyakinan syahadah. Pian yang iwak, belah iwak, luka iwak. Tangannya nak bergerak nih. Pandang dengan mata batin, Allah melukakan nih. Allah menggerakkan. Kaulah maka itu mungkin dicoba pada awal. Makanya dalam bahasa orang tasawuf itu namanya riyadhah, latihan. Hati ini dilatih. Ingat lawan Allah itu dilatih. Melihat apanya kah? Memandang apakah? Mendengar apakah? Merasa apakah? Dilatih ini Allah semua. Nah, lalu orang itu lalu marifat, lalu yakin kita untuk kuat. Bila sudah kita nangkaya itu semuaan kuat, jazam kemana aja kita itu selalu bersama Allah. Kada ada lagi takutan lawan makhluk, kada ada lagi takutan lawan binatang, kada ada lagi takutan lawan parang, kada ada lagi takutan lawan hinaan, kada ada lagi tak ambung lawan pujian, kada ada lagi. Karena yang dipandangnya Allah sama. Nang baik nang datang damai, bukan dari dia Allah. Nang kada baik nang datang damai Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Nah, ini namanya derajat yakin yang kedua. Kau lagi lah sampai ke sini. Menolak lagi kah? Kau amin ya rabbal alamin. Nah, tapi kayak itu tuh kuat. Kuat itulah. Nah, ini namanya syahadah yang kedua. Wa yu'baru anha bil kasbi wal 'ayyan. Dan diibaratkan ini seakan-akan dia melihat dan nyata. Ya kalau melihat sandal tadi nyata-nyata sandal, tapi batinnya bini. Nyata-nyata sandal, batinnya bini. Kenapa jadi bini? Karena lawan bini binandu benar. Seikungan bini itu binandunya, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Tahilalat bini tahu andaknya, karena memang bini dipinanduinya. Nah, itu tuh bahasanya tuh. Memang bini dipinanduinya, kunat bini dipinanduinya, ciri khas bini pinanduinya. Kenapa inya dipinanduinya? Kayak itu juga orang dengan Allah.
Semua perbuatan Allah itu diitihinya, nang bergerak, nang berdiam, nang merasa, nang manis, nang masam, nang pahit, nang nyaman, nang sakit, nang sehat, nang deri, macam-macam. Semuaan kadada. Semuanya gerak-gerik dari Allah. Nah, ketika itu ada di dalam dirinya sudah diyakininya, dia pandangannya dengan Allah, dia itu lalu terbuka. Itu yang disebut dengan kasyaf dan nyata. Nah itu apabila kita sandarkan dengan makam syahadat, makam ilah. Tapi apabila kita sandarkan dengan Rasulullah, ini namanya makam nur. Jalan nurnya ada jalan syahadat, ada jalan nur. Kalau jalan syahadat tadi semuanya kita pandang adalah Allah. Nah, kalau jalan nur, nang kita lihat, nang kita dengar, nang kita rasa, ini semuanya berkat Rasulullah. Itu jalan nur. Berkat Rasulullah. Napanya aja Rasulullah. Kacamata Rasulullah. Jam tangan berkat Rasulullah. Aku minum berkat Rasulullah. Aku sampai haus berkat Rasulullah. Aku kenyang berkat Rasulullah. Aku melihat berkat Rasulullah. Semua Rasulullah semua. Nah, sudah jadi dari daging ini, akhirnya dia apa yang dia lihat itu Rasulullah. Sudah matang dia lihat semuanya Rasulullah, akhirnya kita Rasulullah itu wujud di dalam dirinya. Lalu di dalam maulid itu qad ja'akum minallahi nurun. Rasulullah datang sudah sebenarnya, cuman kita kada melihat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah dalilnya laqad ja'akum, Rasulullah itu sudah datang. Di mana adanya? Min anfusikum, di dalam diri kita. Cuma kita kada pinandu, kada melihat, kada merasa. Nah, lalu kita ulah keyakinan, kita yakinkan, kita rasakan. Tapi itu dilatih. Karena kalau ada dilatih, makanya riyadhah, latihan, punya bayangkan Rasulullah. Sudah ketutuhannya kita akan timbul kasyaf dan ayan. Kita buka, kita lihat. Nah, lalu disitulah yang disebut dengan makam syahadah. Abah guru kita luar biasa sih, dan diberi Allah Ta'ala nikmat umur 11 tahun sudah mampu melihat Rasulullah Sidina, karena sudah dilatih dan lagi halus oleh kuitan Sidina. Nah ini namanya keyakinan derajat yang kedua, di derajat syahadah, derajat syahadah. Nah, wa yu'abbaru anha bil yaqin, dan diibaratkan ini adalah juga daripada sebuah keyakinan. Nah ini derajat bubuhan para wali-wali, derajat para aulia. Apabila sudah kawan nang itu tuh damai, nang datang lawan kita tuh nang baik kah, nang kada baik kah, nang susah kah, nang nyaman kah, nang sakit kah, nang manis kah, nang pahit kah, nang pujian kah, nang hinaan kah, ada apa lagi damai. Karena dia memandang semuanya itu minallah. Dia memandang semuanya itu dari Allah. Maka ada baik Allah juga, jadi ada aja. Buat apa bersedih-sedih? Allah juga nama hendaki. Setiap Allah berbuat itu ada rahasia Allah Ta'ala, ada tujuan Tuhan. Makanya Tuhan sudah berbeda, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi itu Allah dah mengatur. Ini kena geser ini geser ini, tujuannya ke ini. Makanya kadang-kadang kita dalam batin kita itu masih sesuatu itu seakan-akan ini bala, seakan-akan ini musibah. Padahal itu cara Allah hendak memindah kita ke tempat yang paling baik. Cara Tuhan.
Nah itulah bila sudah sampai makam syahadah kita akan damai dan tenteram. Mudahan Allah beri hidayah lawan kepada kita. Summa qala ad-darajatus salisah. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita, Allah mengabulkan segala hajat kita. Allah tolongi dalam taat amal ibadat dan keyakinan dan kekuatan kita, berikan kita pasangan yang saleh dan salihah, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan digolongkan bersama aulia Allah dan di surga dan di akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa qul dan salih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.